Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah TV1 dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Senang sekali rasanya hari ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam sebuah program yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kalau bukan di rumah Mama Gede. Luar biasa. Terima kasih Anda, Pak Wi. Ya. Tapi hari ini sahabat saya mana belum datang nih? Nyebelin banget sih. Aduh. Tawas. Bahagia, orang lagi sebel, lagi bete kayak begini kok bahagia sih, Mas? Sebel terasi apa sebel? Sebel Oh, sambel. itu tetangga, Mas Bedu. Tetangga. Iya. Main ular. Tetangga masa gitu? Tetangga kok gitu? Tetangga masa kini. Jadi Kenapa? ini Mas Bedu, kan semalam tuh Zara memang ada nge-MC. Sampai kelar acara tuh jam 11 malam. Kan Nge-MC apa tuh jam 11 ya malam? Allah, acara seremoni gitu Mas. Acara gala Islami kok dinner. sampai malam-malam? Ya Allah, ada lagi nih. Ini sama ini ke tetangga nih. Jadi gitu Mas, karena rumah Zara jauh Iya. ya kan. Terus jadinya sampai rumah tuh jam 1 malam. Jam 1 malam. Pas udah parkir nih di garasi, set pokoknya tank itu jam 1 malam. Iya. Tetangga kayaknya ada yang lihat nih Zara pulang jam segitu. Ih, anak gadis kok pulang malam? Ya Pulang Allah. pagi jam 1 lagi ya? Ih, terus akhirnya tadi pagi nih, pas Zara mau buru-buru berangkat, di depan ada tukang sayur kayak biasa. Ibu-ibu pada ngumpul nih tetangga. Ada yang nyaut gini, Mbak Zahra, udah berangkat lagi aja, padahal kan tadi baru pulang jam 1 pagi. Kok sekarang pagi-pagi udah berangkat lagi? Gitu. Aduh, itu tuh kayak, aduh. Itu rasanya tetangga sakitnya kok tuh di sini jadi gitu. orang K-pop banget ya? Kepo. Oh iya. Kepo Kepo. mah yang dance itu. Kesalama. Salaman. Yang masuk siapa? Yang itu mah, Damang Bedu. Nangis tuh alhamdulillah mah. yang K-pop tadi. Yang kepo. Kepo mah, tetangga. Jadi Zara pulang pagi mah. Ya kan? Karena memang habis kerjaan nge-MC sampai malam. Karena perjalanan jauh sampai rumah jam 1 pagi. Mungkin ada yang melihat lah. Pagi-pagi Zara lewat tukang sayur. Mau berangkat pagi sama tetangganya udah tegur. Mbak Zara udah berangkat pagi aja. Padahal semalam baru pulang pagi. Udah berangkat lagi aja. Sibuk banget ya. Emang kerja apa sih gitu? Iya gitu mah. Oh, sotoy. Iya jadi pengen tahu Ya, urusan noto aja urusan orang kalau orang. dianggap pulang pagi itu dianggapnya pasti dia nggak bener, Pak. Ya Allah, Oke. naudzubillah min dzalik. Oke, sip. Sedih mah, Zara mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma ala sholli wa alihi wa sahbihi ajmain. Tetangga kepo. Kepo. Tetangga kepo. Tetangga 40 sekeliling rumah kita.
Ada ulama yang mengatakan depan, belakang, kanan, kiri 40, 40, 40, 40. Yang jelas tetangga yang rumahnya dekat dengan kita. Rasulullah SAW bersabda, tetangga saudara kita yang paling dekat. Malaikat Jibril sering sekali menasihati Rasulullah agar berbuat baik dengan tetangga. Sampai beliau berpikir bahwa mereka akan saling mewarisi. Saking seringnya berwasiat tentang tetangga. Masya Allah. Luar biasa yang namanya tetangga. Kita tahu yang namanya tetangga saling menghormati. Saling menghargai. Jangan mau tahu urusan tetangga. Tapi kalau mereka kesulitan kita wajib menolong mereka. Bahkan Rasul sampai mengatakan wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Alladzi jarahu bawaikohu. Sesungguhnya tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa orang yang menyakiti tetangganya. Baik dengan mulutnya maupun dengan tangannya. Saking menghormati tetangga. Kita wajib saling menghormati satu dengan yang lain. Itu Islam mengatur kita. Tapi zaman sekarang. Perumahan. Nempel. Apalagi kalau perumahan kecil kayak Perumnas. Bukan jalan besar, Iya, Ma. tapi gang yang hanya 1,5 meter, 1,5 meter, got yang hanya ukuran 25 cm, 30 cm, ini udah pintu. Masya Allah. Saat sekarang yang namanya kita di perumahan tidak mustahil pintu berhadapan dengan pintu tetangga, jendela berhadapan dengan jendela tetangga. Iya, apa iya? Iya, Ma. Ada yang rumahnya di apartemen. Jemuran itu pati gurawil di pagar. Tetangga bisa tahu tuh celana dalamnya. Itu dalamannya. Itu baju si Anu pati gurawil di luar. Jadi saat ini ya tetangga udah nggak punya rahasia lagi seolah-olah. Bahkan punten survei membuktikan rumah tetangga yang lebih tinggi karena pas pintu rumah tetangga yang nampak kelihatan di rumah dia. Iya. Bisa ngintip Ke bawah. iya apa iya. Iya. Ma. Jendela ngadep dia bisa ngintip kelihatan dia punya apa. Sebetulnya dalam Islam tidak boleh kita ngintip rumah tetangga. Sampai Rasul bersabda, barang siapa yang melongok rumah orang lain tanpa izin pemiliknya, maka halal matanya dicongkel. Nauzubillah min zalik. Tanpa izin. Ya Allah. Apa maksud dari sini? Tidak boleh kepo dengan urusan tetangga. Jangan mau tahu urusan tetangga ngapa-ngapain. Kita justru maaf. Apalagi di rumahan kecil. Yang hebelnya tipis. Tetangga batuk kedengeran. Tetangga ngomongin anu kedengeran. Berantem suami istri kedengeran. Masya Allah. Jadi kedengeran segala sesuatu. Gerak-geriknya kelihatan wong di jendela. Di pintunya ngablak kelihatan rumahnya. Apalagi sekarang maaf cuman S-nya berapa? 567. Rumah sangat sederhana, susah selonjor, sisi solokan 6. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang dilarang dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. An-Nur 27. Hai orang yang beriman, jangan kalian masuk ke dalam rumah orang lain sebelum minta izin, memberikan salam kepada pemilik rumah. Ini harus kalian ingat agar kalian selalu mengingat ini adalah dilarang. Jadi orang yang beriman kata dalam ayat ini tidak boleh masuk ke rumah orang lain yang bukan rumah kita sebelum dua. Satu, memberikan salam, dijawab salamnya. Yang kedua, minta izin, boleh masuk apa enggak? Iya, Ma. Punten, survei membuktikan di masyarakat kita banyak orang so akrab. Assalamualaikum, langsung masuk. Ya Allah. Mbak,
semua pintu kamarnya diteriakin. Dibuka. Ada bakwan di meja, comot. Astagfirullah. Beneran, saya kagak ngarang. Bener, gue kagak ngarang. Gue kan orang perumnas. Ada makanan, dicomot rasa Ya akrab. Allah. Ini yang dilarang dalam agama. Iya. Artinya orang tadi belum melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Iya, baik. Wah, nanti kita akan lanjutkan lebih lengkap lagi ya bagaimana menghadapi dan seperti apa tetangga kepo itu dalam Islam. Ya, kita akan lanjutkan lagi selain itu. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Assalamualaikum, udah dalam rumah. Ya. Ambil bakwan. Orang assalamualaikum di luar rumah dulu ya, Maya? Justru. Makanya dalam An-Nur 27 tadi, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu alaiha. Jangan masuk ke dalam rumah orang yang bukan rumah milik kita. Ya. Rumah siapa kek? Sahabat kita kek, teman kita, tapi bukan milik kita. Sebelum satu memberikan salam. Salam. Dua, Dapat jawaban dapat salam. jawaban salam. Yang kedua minta izin, diizinkan. Kenapa? Punten dalam tanda kutip. Satu, kalau Anda langsung masuk, siapa tahu pemilik rumah dalam kondisi tidak layak dilihat orang. Punten. Ya. Misalnya dia habis mandi pakai anduk Mandi, doang. Iya. Kan rumah sendirian. Bebas, Iya. rumah sendiri mah ya, Ma. Nggak usah jauh deh. Mamah kan udah sekian puluh tahun selama anak-anak nikah tuh sendirian. Rumah gue sendirian. Iya, mau pakai celana bola kayak mau pakai Iya, apa kayak istilahnya gitu kan. Iya mah. Boleh jadi begitu tamu masuk kita habis mandi pakai anduk doang. Iya. Pakai daster kita pendek misalnya. Kan rumah gue. Iya. Kalau Anda langsung masuk apalagi yang lain muhrim, Masya Allah, ada melihat orang ini auratnya nampak, Nampak. kelihatan. Iya. Satu. Yang kedua, kalau Anda tanpa salam, Anda tidak minta izin dan orang tadi belum memberikan salam, belum memberikan izin, artinya yang punya rumah tidak ada. Iya. Atau boleh jadi pemilik rumah tidak siap menerima Rumah orang tamu. lain masuk dalam rumah kita. Atau boleh jadi, punten, ketika Anda habis masuk, ternyata pemilik rumah kehilangan barang yang berharga. Ya Allah. Kebayang gak? Iya mah. Dituduh kita ntar. Tadi tuh si Anu masuk tuh, pantesan diem-diem gagak salam dulu. Ya. Bisa-bisa kita jadi tersangka. Ngerti maksudnya? Tertuduh, tersangka ya. Makanya Allah sangat berhati-hati mengajarkan kepada kita jangan sampai masuk ke dalam rumah orang tanpa salam, tanpa izin. Iya, iya. Yang benar salam itu 3 kali. Assalamualaikum, gak dijawab, diam. Iya. Assalamualaikum, nggak ada yang nyaut, mungkin kencang. Assalamualaikum, ada yang nyaut, pulang. Di kita masakin keponya, assalamualaikum, Pak, Pak. Saya ambil kolong-kolong, po. Nyari kalau meja makan sekalian. Saya bicara bukan ngarang. Iya mah. Tahu persis banyak yang kelakuannya seperti itu. Bahkan maaf dalam tanda kutip. Ada orang masuk ke rumah. Ini mama pengalaman banget. Mama lagi duduk tuh di pintu dapur habis dari kebun tuh 4:30 sore. Lampu belum nyalain tuh dapur. Masih gelap. Ujuk-ujuk ada orang masuk ke rumah mama, langsung naik ke atas. Gue kaget kan. Ya Allah. Kagak salam, kagak apa. Siapa kamu? Nggak dengar suara mama apa bagaimana? Saya. Naik langsung turun ngambil beras satu. Kenapa? Siapa? Saya ngambil beras gitu. Kapan lu nitipnya? Jadi maksudnya gini, gua pemilik rumah lagi duduk, jadi dia sering dikasih merasa berhak langsung Ya ngambil ke atas, Allah. nggak pakai salam. Gue kaget kan. Astagfirullahaladzim. Ini pengalaman bukan bohong-bohongan. Ya Allah. Dan sering orang seperti itu. Siapa? Dagup Ngambil banget beras. kayaknya ya, Ma. Saya ngambil beras, Bu. Jadi begini, maaf. Kebanyakan orang bilang, ngambil. Lah kapan lu nitip? Kapan nitipnya? Jadi punten. Apa yang Allah ajarkan saya aja pernah marah gitu kan. Iya, Ma. Jadi tolonglah pakai tuh Al-Quran. Ya. Akhlak seorang muslim masuk ke rumah orang teh salam dulu. Salam. Salamnya dijawab.
baru waalaikumsalam. Dibukain pintu, baru masuk. Baru masuk. Ini mah salam kagak, Iya. pintu ujung-ujung dibuka. Ke rumah orang langsung naik. Makanya Rasul mengatakan, orang seperti ini halal matanya dicongkel. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Saking dilarang-larangnya. Kalau salam juga jangan. Sering banget pengalaman begitu, Ya, Mama. kalau salam juga jangan lupa nyebut nama ya. Assalamualaikum, siapa? Waalaikumsalam, siapa? Saya, Rasul Saya. bilang, siapa saya? Nah itu, Beduk ngomong beneran. Hadis Nabi mengatakan, Siapa? Rasul di dalam rumah. Iya. Assalamualaikum. Rasulnya, siapa itu? Saya. Rasul Saya. marah. Mm-mm. Siapa namamu? Saya itu kan relatif. Saya. Siapa? Beduk. Oh masuk Beduk. Iya. Jadi harus jelas siapa kamu. Karena boleh jadi pun dalam tanda kutip orang yang bersalam tadi orang yang kita tidak suka kalau datang ke rumah kita. Nah, Begitu itu ya, Ma. masalahnya, Ma. Gitu. Takutnya kalau nggak tahu kan, Assalamualaikum. Siapa? Maaf lain kali aja gitu kan. Punten. Artinya apa? Maaf jangan marah, saya menyampaikan ayat. Ya, Ma. Suka ada orang yang gerbek masuk ke kamar. Nah, itu. Orang lagi tidur, dibangunin, Ya Allah. diacak-acak perabotannya, Astagfirullahaladzim. lemarinya dibuka, ini apa. Itu dosa besar karena aib orang. Iya. Iya. Ada nggak yang begitu? Ada tuh teman saya, ntar saya bilangin mah. Ya. Saya lagi tidur, dia kerja sama istri saya. Saya lagi tidur, saya lagi ngorok, direkam sama dia, ditayangin Iya. lah. Yo. Jadi istri saya yang salah. Istri saya, Mas. Istri saya yang salah. Ntar saya bilangin. Itu Iya. masa itu sesuatu yang pribadi banget, privasi kita diketahui orang. Iya. Tidak boleh dalam Islam. Kepo. Kepo nih, Mah. Mengenai tetangga kepo, Mah. Sebenarnya kalau seandainya ada tetangga yang lagi ribut nih, Mah, di dalam komplek atau di depan rumahnya persis. Terus ngintip nih, Mah, dari horden. Tujuannya untuk mengetahui itu termasuk kepo atau enggak tuh, Mah? Tanpa mama jawab, kamu tahu jawabannya. Kepo. Tapi kalau tujuannya untuk takut nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, jadi dia antisipasi gitu, Mah. Kalau itu, tapi jangan dibuka kepada siapapun, telan nama kita itu diperbolehkan. Kalau untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak baik. Tapi maaf, kadang-kadang kita salah kaprah. Contoh, mama dulu tahun 67-an punya teman sekamar itu orang Padang. Datang keluarganya. Kaget gue, di kamar sampai keluar tuh ke ruang tamu tuh di Ciputat. Ya Allah. Itu orang Padang itu kalau bertemu saudaranya udah lama kayak orang berantem. Kayak orang berantem, Mah. Teriak-teriak, gue Saking kaget. kangennya ya, Mah. Saking kangennya mungkin kali ya. Ih, gue sampai begini. Takut juga gitu. Kata si Bingung, Minda, Mama. kagak deh saudara gue gitu. Orang Padang gitu, kalau lama saudara ketemu gitu. Kayak orang berantem. Jadi saya keluar tuh seperti yang kamu bilang Iya, tadi. Ma. Bukannya ingin mencampur urusan orang, bukan kepo, cuman kaget. Jadi pada berantem, mau gue redain gitu. Nah, Jadi iya, kita Ma. melongo aja di pintu. Melongo di pintu. Karena kan takut nanti tiba-tiba udah main tangan, takutnya gimana Iya, gitu. nauzubillah ya. min dzalik, jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan depan kita. Kalau misalkan, iya sampai seperti itu, Mah. Kita lagi lewat depan rumah tetangga kita. Ya. Terdengar dari luar ada suara kayak berantem, mungkin pasangan suami istri berantem. Kita nih lewat aja terus, atau berhenti menghampiri ingin tahu. Seandainya ada dua. Iya. Satu, seandainya kita yakin ada permasalahan dengan niat mendamaikan boleh. Boleh. Tapi dua, orang yang kita hadapi tidak sama. Siapa tahu urusan yang sangat pribadi, ketika kita bertanya, apa urusan lo? Bukan urusan lo, urusan jangan. gue. Maksudnya Jadi jangan. kita pun mengantisipasi, jangan langsung ikut campur, karena itu urusan mereka. Tapi perhatikan, kalau kira-kira tidak membahayakan, biarkan saja. Karena solusi mereka yang menyelesaikan. Soalnya kan, Mah, mohon maaf, sering banget terjadi kasus kriminal karena permasalahan rumah tangga, Mah, ya. Kalau nggak dicegah Betul. kan juga bahaya gitu, Mah. Bahaya, Kalau makanya nggak pengen kita tahu kan gitu loh. kita kan bisa mendengar dari kalimat-kalimat yang mereka ucapkan kan. Apalagi perubahan-perubahan kecil, mereka ngomong apapun itu nembuskan keluar. Iya, iya. Iya. Oke. Kalau si tetangga kepo tersendiri nih, Mas. Sebenarnya untuk rasa ingin tahu itu kan pasti semua manusia ada ya, Mas. Pasti. Nah, untuk bisa membatasi diri nih, Mas.
Karena kan seperti yang Mama bilang tadi, depan pintu ngadep pintu tetangga, kiri mau buka jendela ngadep pintu jendela kamar dia. Kadang kita nggak sengaja tuh mah, ya kan. Nah, untuk mengantisipasi diri ini masih ranah kita kok, gitu. Gimana? Yakinkan, lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan Allah ya buat Allah, amalan gua ya buat gua. Yang penting gua harus sudah berbuat baik. Ada tetangga kenapa-napa kita menyelesaikannya, kita menolong mereka sesuai kemampuan tentu saja. Kalau memang sulit kita berikan nasihat, kalau tidak mungkin kita cari tokoh agama, tokoh masyarakat menyelesaikan masalah mereka. Jadi punten, ini memang rancu banget nih. Iya Bang. Karena kita saat ini rumah kita itu perumahannya rapat terus terang aja. Ya. Mamah bilang dari pintu ke pintu kan lempeng tuh melongok kelihatan. Bener, kelihatan. Jendela ke jendela kelihatan. Belum lagi kalau tetangga yang segala macam cerita sama tetangga. Suara Belum tuh. lagi kalau kita nonton di sinetron, tukang sayur lewat dikerubutin, mak-mak yang pada ngecebrek paling ngemeng. Aduh, ini permasalahan yang maaf dalam tanda kutip dalam akidah Islamiyah kita sangat dilarang. Sangat dilarang. Kan ada beberapa sinetron itu kerjanya tukang ngomong. Jadi gede itu kan. Itulah yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Nah, tajassus kepo, sotoy, mau tahu urusan orang diharamkan bagi orang yang beriman. Baik, Mah nanti kita lanjutkan kembali ya Ma ya. Nah tentunya jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini Mama Dede akan menjawab pertanyaan Anda yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Masih di tema tetangga kepo. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Ini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Tetangga kepo. Kadang tuh kata kepo sekarang jadi biasa banget ya Mas Bedu ya. Iya. Karena begini, sudah dibiasakan. Iya. Seolah-olah sudah menyatu dengan diri kita. Akhirnya ketika orang bilang kepo, udah tahu apa tujuannya. Iya. Mau tahu urusan orang. Kepo tuh kalau dalam bahasa Inggrisnya knowing everything particular object. Masya. Pengen tahu segalanya lah istilahnya. Pengen gitu. tahu. Iya, segalanya. urusan orang Iya, pengen pengen. gue tahu. Seolah-olah gue tidak punya rahasia. Dia maunya orang lain pun saya semua tahu, tidak usah punya rahasia. Iya. Iya. Nah, Itu yang dibenci Benar. dalam Islam. Makanya kita jangan sembarangan ngomong. Karena apa? Kita wajib memiliki privasi masing-masing. Masing-masing. yang ini Mah mau nanya ke Mama nih Mah. Sok. Silakan dari @lela.azmi.92. Assalamualaikum Mah, galau nih Mah. Waalaikumsalam. Gimana ya Mah caranya nasehatin teman saya supaya dia tidak selalu ikut campur urusan orang. Padahal rumah tangga dia kacau balau Mah. Dia sendiri nggak mau urusannya diketahui orang lain. Biar saya juga tidak dibilang sok pinter gitu Mah. Syukron Mah. Inilah yang disebut dengan peribahasa semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Orang ini merasa gue paling benar, orang lain salah. Merasa rumah tangga gue enjoy, orang lain bermasalah. Inilah yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Karena termasuk orang yang kepo. Kepo. Tukang ngintip orang tapi tidak mau diintip. Diintip. Artinya dia curang. Makanya Rasul mengajarkan ibda binafsik. Hidup nggak usah ngurusin orang. Kita mulai dengan diri kita. Ya. Perbaiki rumah tangga kita, perbaiki kelakuan kita, ngomong kita, sikap kita, perilaku kita. Nggak usah lihat orang lain. Kecuali kalau kita itu siapa-siapa atau keluarga kita, baru ku anfusakum wahlikum naro. Orang ini curang. Mau nyubit orang, tidak mau dicubit. Dicubit. Itulah biasa, Mamah bilang jangan gampang nunjuk. Lo, dia salahnya satu, kita tiga. Iya. Orang yang selalu kepo, nyuluh urusan temennya, urusan tetangga dia urusin, masalah dia banyak. Makanya saran saya,
nasehatin dia. Kalau mamah mah kan orangnya jeblak-jeblak Iya, aja. Ma. Lu nggak usah ngurusin orang, lu aja belum tentu bener. Lihat sama laki lu bagaimana kelakuan lo. Ya Allah. Kalau mamah tegas ngomongnya, terserah lu terima kagak. Kenapa? Guru ngaji, lu denger apa enggak? Terserah. Karena kalau mamah cuma basa-basi, orang kagak ngerti. Jadi orang tuh tegas masalah hukum. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Jangan, maaf, kalau mamah sih ya, kan tiap orang tidak sama. Iya. Kalau mamah tidak suka orang yang nyindir. Oh. Mamah bukan tukang nyindir tapi ngomong apa adanya. Gua suka katakan suka, nggak suka dibilang nggak suka. Ya. Ini halal, ini haram, selesai. Lu pakai syukur, kagak emang gua pikirin kewajiban gua menyampaikan hukum agama. Begitu kalau mamah Gitu mah. ya, Ma. Jadi bisa bersikap tegas sama teman yang kayak gitu. Tentang hukum harus tegas. Karena orang yang kelakuannya begitu, kalau disindirin nggak akan nyampe. Iya. Kadang ada yang mengatasnamakan kepedulian, seolah makanya dia ingin tahu ada masalah apa sih gitu. Ini dia menunjukkan itu sebagai bentuk peduli. Seolah-olah dia peduli. Padahal cuma pengen tahu seolah-olah doang dia ya, Pak? menasehati, padahal kepo itu yang salah. Oh. Curang. Bener nggak? Kalau emang benar-benar peduli, pengen kasih bantuan, Iya, bisa terlihat tuh, Pak, langsung perbedaannya. jangan kelihatan orang gitu. Oh, Ya. seperti itu. Baik, terima kasih Ma. Ini berikutnya ada dari @septian_westlifer4. Ya. Oh, penyitannya Westlife. Assalamualaikum, galau nih Ma. Waalaikumsalam. Kan saya punya tetangga, kemarin suka ngurusin anak aku mah. Kan waktu SMA aku termasuk siswi pintar. Terus ditanyain pas tamat SMA, kenapa tidak kuliah? Kan kamu pintar, kan pasti dapat beasiswa. Padahal waktu itu saya tidak dapat beasiswa mah. Terus tetangga itu ngerumpi terus tentang saya. Dia ngerumpi terus tentang saya. Di warung-warung tuh mah. Bilang-bilang suaranya dibesar-besarin lagi gitu mah. Katanya gini, ih kenapa ya nggak kuliah? Kayak jelek-jelekin saya gitu mah. Saya merasa tersakiti deh mah. Padahal itu kan bukan hal yang begitu penting gitu diomong-ngomongin. Terus di sepanjang jalan kedengeran di telinga saya mah sampai panas nih dengernya. Ngomongin hal yang tidak seharusnya diomongin menurut saya. Saya kesel mah liatnya kayak anak dia aja yang bisa kuliah. Jadi saya malas lewat depan rumah dia. Jadi gimana nih mah ngadepin tetangga yang seperti itu? Atau saya aja yang berlebihan nih mah nanggepinnya? Saya jadi mudah kesal mah. Mohon penjelasannya. Saya jelaskan. Ya. Saya jawab pertanyaan Anda. Dimanapun orang nyebelin kayak dia pasti ada. Ada terus. Anda lihat, dia bilang Anda nggak kuliah, Anda nggak kuliah. Kenapa dipikirin sih? Iya. Anda yang berlebihan, baru orang ngomong begitu aja dipikirin. Jangan dipikirin. Orang ngomong apa yang penting yang gue kerjakan, kata Allah benar. Urusan nggak kuliah, urusan gue. Siapa tahu emak kita nggak punya duit. Beasiswa kagak dapat, ya udah jalani. Mudah-mudahan apa yang diomongin menghabiskan dosa Anda harus tegar. Saya tunjukkan sama dia, walaupun tanpa beasiswa saya bisa kuliah. Begitu, jangan mikirin apa kata orang. Anda salah. Kalau Anda mikirin orang, Anda terpuruk, hidup Anda nggak bakalan maju. Maju jadi orang mah. Ya. Tuh. Itu adalah pemicu buat Anda, ujian buat Anda. Wajib lulus. Tanpa orang-orang begitu, kita nggak bakal naik harkat derajat kita. Begitu. Luar biasa. Mikirin omongan orang, emang gue pikirin capek, terserah gue. Gue tahu yang kata Allah benar. Oh kagak kek, ya kan? Iya. Sama seperti ini nih, Ma. Ketika kita pasang plang, rumah ini dijual. Tangga nanya deh, kenapa dijual, Pak? Nah, kepo tuh. Kamu tahu aja, orang lagi corona, gue butuh duit. Kita bersyukur, untung dulu buat kebeli nih rumah. Iya, ada yang bisa Sekarang mau dijual. jual. Orang yang begitu dimanapun pasti ada. Ada, Bang. Kemanapun kita pergi orang begitu ada. Mah, kalau kita nanggepin teman, tetangga yang kepo, berlebihan, yang usil, kita berarti harus pakai sikap kayak pakai kacamata kuda aja ya, Mah. Bosal lihat kanan kiri. Selama saya tahu yang saya kerjakan benar kata Allah dan kata agama saya, orang lain bagaimanapun terserah, emang gua pikirin. Kacamata kuda kayak gimana sih, Sarah? Kacamata kuda itu nggak nggak bisa usah nengok kiri kanan, tapi maju ke depan. Iya. Gitu. Mas Bedu nggak pernah naik delman? Aku soalnya nggak pernah lihat kuda pakai kacamata. Karena begini Bedu, kalau kuda tidak dikacamatain begini nanti kagak maju-maju. Udah maju-maju. Itu nuangkan ngomong. Ada yang bohai kudanya. Ya Allah. Ada yang kan kuda nggak pakai baju. Oh iya betul. Ada berimbas sama kuda yang mulus barangkali cewek. Dia naksir jadi belok ke sini. Sengaja oleh kusir kuda dipakai kacamata kuda kiri kanan.
fokus maju ke depan begitu. Kenapa nggak dipakai softland aja sih, mah? Kuda jangan tanya sama gue dong, Iya. punya kuda. Aduh, Mas Udu ada aja deh. Nah tapi ini mah, nanti kita lanjutin lagi boleh ya Ma ya? Ya. Jamaah, jangan kemana-mana. Sepertinya kita harus jeda sejenak. Nanti Mama juga akan lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baiklah jamaah, kami kembali menemani Anda di Rumah Mama Dede. Saya ada Zara. Tetangga kepo masih lanjut nih Ma, ada Masih, pertanyaan dari orangnya ya. Instagram. Dari @anajanilis. Assalamualaikum Ma, galau nih Ma. Waalaikumsalam. Anak Jani sering nanya dia ya? Iya Kayaknya sering, ini perasaan kayaknya fansnya Rumah Mama Dede nih Ma. Ya. Mau tanya Ma, bagaimana ya Ma cara menghindari tetangga yang kepo karena ingin tahu kalau seorang kepala keluarganya itu tuh nggak bekerja. Sementara sang kepala keluarga orangnya sensitif, nggak berani bertemu orang lain. Terima kasih Ma. Maaf. Kalau kita bertetangga, apalagi maaf dalam tanda kutip, seperti hari gini rumah kita berdekatan. Mau tidak mau tetangga akan tahu kepala keluarga suami kita tidak bekerja. Betul. Walaupun kita tidak memberitahu mereka. Ya. Karena kalau yang normal mas suami kerja pagi berangkat, sore Pulang, pulang, kelihatan. rapi, pakai kemeja, pakai celana panjang, pakai sepatu. Kok ini tiap hari suaminya nggak keluar, pulang juga nggak kelihatan. Lama-kelamaan walaupun tidak diberitahu mereka akan tahu. Mereka ngomong tentang itu ya sudah memang kenyataan. Justru kita berdoa sama Allah. Semoga suami saya tergerak hatinya untuk bekerja sebagai kepala keluarga. Begitu. Begitu ya Ma ya. Jadi kalau seandainya ada tetangga yang nanya-nanya kerjanya lakinya apa di rumah Ya aja. iya, mudah-mudahan dengan banyaknya omongan laki tuh masuk ke kupingnya. Berubah. Dipikirin sama dia akan merubah keadaan. Itu yang kita harapkan. Tidak mustahil dari omongan tetangga dia panas. Gue buktikan bahwa gue mau kerja sebagai kepala keluarga. Bersyukur, berdoa sama Allah. Masya Allah. Bukan sakit Termotivasi hati, gara-gara salah. termotivasi gara-gara omongan orang ya. Betul, Maya. karena kalau kita sebel banget angguran suami dibelain sama bininya, artinya bininya girang, lakinya nganggur. Iya apa ya? Jadi Seneng dari kali bininya, biar lakinya gak usah kemana-mana sama dia terus. dari energi negatif kita ubah jadi energi positif ya, Ma. Begitu, kan yang namanya bininya positif, suaminya negatif. Ada omongan orang lagi negatif, jadi positif kan? Oh, cakep tuh. Iya kan? Iya. Makanya jangan suaminya negatif, bininya ikut negatif. Udah, jadi tambah negatif, tambah besar Iya, negatifnya. begitu. Iya, Makanya disambung positif sama negatif. apalagi nih Ma. Listrik kan begitu nggak nyala. Iya, kalau enggak kalau positif konslet ya, Maya. Iya, konsep. Wah, Dan meledak. Kalau misalnya nih Ma, si tetangga sering bertamu ke rumah kita tanpa kita undang, tanpa kita apa. Tapi datang ke rumah tuh pasti ada aja yang diceritain. Tahu nggak si Anu. Nah kalau kayak gitu tuh kita mau nolak nggak enak. Kalau ini gimana? Perasaan tidak enak itu hilangkan Zahra. Kalau mama mah tegas. Kalau ada teman ngaji, anak murid mama, tetangga ya tukang ngomongin, lu nggak usah datang ke sini, percuma lo ngomong mulu. Mama mah emang tegas orangnya. Bener ya. Gue sebel banget Emang orang harus gitu. ditegasin untuk masalah kayak gitu ya, Ma. Betul, karena tidak sedikit apa yang Zahra katakan datang ke rumah kita. Tiap datang ada aja omongan, jangan ditanggapin. Dosa gue, karena gue tukang ngajarin, nggak boleh. Itu tegas jadi orang. Begitu kalau mama mah. Seperti itu ya Ma. Jangan kata Zahra, nggak enak. Saya mah jadi nggak ikut ngomong, ngedengerin doang. Ngedengerin ikut dosa, Ikut tahu? dosa ya Allah, hati-hati lah Dengerin jadi aja deh, ibu. biar tahu juga. Nggak enak katanya dia. Nggak Saya enak nggak kasih kucing. Saya nggak ngomong, saya dengerin doang. Nggak enak kasih kucing. Nggak enak kasih kucing. Kata Makanya, si kucing, nggak enak kasih gue. Kucing juga gak mau Ma. Lagian nggak semua orang bisa kita enakin, Zara, gitu Iya. kan. Makanya hidup itu bertetangga dengan orang yang variabel. Ya. Berbagai karakter, kelakuan, bagaimana. Jadi kita berkaca, ini nyebelin. Artinya gue jangan kayak dia gitu loh. Ini orangnya baik, supel, menyenangkan. Gue harus kayak dia. Begitu berkaca, mana yang gue suka kita lakukan, mana yang tidak suka jangan melakukannya. Dibenci oleh Allah dan Rasulnya, apalagi tetangga. Iya.
Banyak mengambil pelajaran dari tetangga-tetangga kita lah ya, Ma, ya. Betul, Oke. pelajaran. Jadi pengalaman, pelajaran yang sangat berharga yang tidak diperoleh di bangku sekolah. Sekolah. Pernah makan sekolahan? Enggak pernah, Mam. Nah, kalau dulu kan begitu. Iya, nggak makan Misalnya bangku ada sekolah. orang melakukan perbuatan buruk, dasar tidak pernah makan sekolahan gitu. Nggak pernah makan Dipikir bangku rayap sekolahan, kan. iya, Ma. Mang rayap Maksudnya? makan bangku, iya mah. Ya, kita ngapin bener kayak bener Iya aja. mah. Terima kasih ya mah. Tausiahnya hari ini mah. Masya Allah. Jamaah hari ini kita tentunya dinasihatin lagi nih sama mama. Jangan sampai kita termasuk salah satunya sebagai tetangga yang kepo. Kepo boleh tapi tahu batasnya. Dan jangan sampai nantinya menyinggung tetangga kita yang lain. Nah jangan lupa pelajari adab-adab bertetangga yang sesuai dengan syariat Islam ya. Mari mama kita tutup dengan doa. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bertetangga dengan baik. Kami sadar kami tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kami sadar dimanapun kami berada, kami membutuhkan tetangga. Rasulmu mengatakan bahwa tetangga keluarga yang terdekat kita. Bahwa Jibril sering menasihati beliau bahwa kita harus berbuat baik dengan tetangga. Sampai-sampai beliau mengira tetangga saling mewarisi. Oleh karena itu ya Allah, berikan dalam hati kami saling pengertian dengan tetangga. Jauhkan dalam hati kami untuk kepo dengan tetangga. Mau tahu urusan tetangga, namun hadirkan dalam hati kami. Melindungi tetangga, membantu tetangga, menolong tetangga, meringankan beban tetangga. Tentu sesuai dengan kemampuan yang ada. Ya Allah, kami mohon dari hati yang paling dalam. Agar Engkau meluruskan semua yang bengkok dalam hati kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih ya. Sama-sama, Mas Ana Bedul. Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.